Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minkum bisihhati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini kita kembali mempelajari bahasa Arab. Materi di sini tentang tarkib ya, yang berhubungan dengan maharah kitabah untuk kelas 7 bab 1. Perhatikan di sini tarkibnya seperti istima kemarin. Di pelajaran istima kalian sudah tahu di sini ada isim dhamir ya, dhamir munfasil, kata ganti. Ya, di sini ada ana, anta, huwa ya, kemudian ada perbedaan dan ada pembagian di sini. Yang pertama perhatikan ana ya, saya, khusus di sini untuk laki-laki ada anta, kamu laki-laki, huwa, dia laki-laki. Dan yang di sebelah kiri di sini ya ada anti. Di sini untuk perempuan, kamu perempuan, hiya, kamu, dia perempuan. Nah, jadi di sini isim dhamir di sini ada dua bagian, ada bentuk muzakkar atau laki-laki yaitu ada anta dan huwa. Kemudian ada bentuk muannas atau perempuan di sini anti dan hiya. Ya. Sebenarnya di tarkib sini kita membahas tentang mubtada khabar dari isim dhamir mubtadanya, kemudian khabarnya ini dari kata benda. Tapi sebelum kita mempelajari mubtada khabar, kita sebelumnya kita harus lebih tahu dulu apa itu isim dhamir ya. Kemudian ada lagi di sini ada isim isyarat atau kata petunjuk. Nah, isim isyarat juga terbagi dua. Yang pertama jaraknya ya, dari segi jarak di sini ada jarak dekat, ada jarak yang dekat dan ada jarak yang jauh. Kemudian tetap di sini ada lil muzakkar untuk laki-laki dan lil muannas untuk perempuan. Untuk jarak dekat ya, untuk jarak yang dekat perhatikan, untuk jarak yang dekat di sini ada haza untuk laki-laki dan hazihi untuk perempuan. Kemudian untuk jarak yang jauh di sini ada zalika ya, itu ya, dengan maknanya di dalam bahasa Indonesia. Kalau jarak dekat ini, kalau jarak jauh itu ya. Untuk jarak jauh di sini untuk lil muzakkar laki-laki zalika itu ya. Kemudian untuk perempuan tilka itu perempuan. Kalau tadi yang untuk jarak dekat lil muzakkar untuk laki-laki hadza artinya ini, hazihi ya artinya ini untuk perempuan. Perhatikan untuk isim isyarat, jika isim isyaratnya laki-laki, maka isim atau nama orang atau kata bendanya di sini kata bendanya juga harus bentuk laki-laki ya. Perhatikan, kalau isim isyaratnya bentuk laki-laki, maka kata bendanya juga harus bentuk laki-laki. Sebaliknya, jika isim isyaratnya atau kata tunjuknya bentuk perempuan, maka kata benda atau nama orang atau yang sejenisnya yang masuk kata benda di sini harus jenis perempuan. Ya, khusus kata benda ya, di sini ada nama orang azam, nama orang untuk laki-laki, hilia ya, hiliah ini untuk perempuan, nama orang. Kemudian yang jenis profesi ya, talibun siswa ya, juga kata benda di sini bentuknya juga laki-laki. Kemudian talibatun ya, talibatun di sini kata benda juga bentuk perempuan. Perbedaannya untuk kata benda di sini yang jenis laki-laki tidak ada tak marbutah. Kalau di dalam bentuk perempuan, semua kata benda, khusus kata benda yang jenis profesi di sini harus ada ta marbutah ya. Kalau laki-laki talibun, kalau perempuan talibatun. Sama di sini sodeke, temanku
ya, swadeki temanku laki-laki. Kemudian kalau perempuan swadekati, lihat di sini ada taknya, ya, ada taknya, tak muannas sini taknisnya, ya, ada tak tambahan jenis perempuan. Lanjut. Kemudian kita ada lagi membahas ini tentang kata tanya. Ya, di sini ada kata tanya dikombinasikan dengan isim isyarat yang bentuk tadi, ya, isim isyarat yang bentuk tadi menggunakan kata tanya ma, artinya apa, ya. Di sini bentuknya untuk apa? Ma di sini untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Maksudnya di sini yang tidak berakal seperti buku, ya, mistaratun, penggaris, ini kata benda yang tidak hidup, maksudnya kata benda mati, ya. Nah, kemudian ini ma hadza kitabun, ya. Kemudian di sini kalau kita memakai hadza bentuk laki-laki, maka jawabannya diminta untuk kata benda juga jenis laki-laki. Kalau kita memakai hazihi di sini bentuk perempuan, maka yang diharapkan jawabannya juga bentuk perempuan. Seperti penjelasan Ibu tadi, untuk kata benda yang jenis perempuan semuanya harus ada ta marbutah di akhir kata, ya, ada ta marbutah di akhir kata, ya. Mungkin semoga bisa dipahami sedikit. Kemudian lagi hal, kalau hal ini, ya, artinya apakah, ini menanyakan, ya, jawabannya pasti diminta la atau naam, ya, la atau naam. Nah, di sini lihat hal hadza mirsamun, ya, apakah ini pensil? Naam hadza mirsamun, ya. Kemudian la hadza qalamun, ya, ini bukan pena atau pulpen, ya. Lanjut. Nah, kemudian ada lagi kata tanya dari kata man. Nah, man ini artinya siapa. Nah, di sini kebalikan dari mak tadi. Kalau mak tadi apa, itu khusus kata benda yang tidak berakal. Kalau man, di sini man, ya, untuk man di sini artinya siapa. Di sini untuk menanyakan kata benda yang berakal. Maksudnya di sini orang, jenis manusia atau profesi seseorang. Ya, jenis manusia ya nama orang. Ya, nama orang misalnya Mahmud, Mahmudah, Muhammad, Hamid, Khadijah, dan yang lainnya. Lihat di sini, man haza seperti tadi. Kalau pakai haza, ini jenis laki-laki, maka jawabannya dimaksudkan ini menanyakan orangnya itu harus laki-laki. Kalau hazihi jenis perempuan, maka di sini yang diharapkan orangnya juga harus jenisnya perempuan. Ya, semoga bisa dipahami. Kaifa bagaimana? Ya, bagaimana ini menanyakan keadaan seseorang. Ya, kaifa haluk? Ya, bagaimana kabarmu? Ana bi khair, alhamdulillah. Ya. Kemudian ada lagi min aina, dari mana? Ya, di sini menanyakan dari mana datangnya suatu benda, baik yang berakal ataupun tidak berakal. Min aina anta, dari mana kamu? Ya, ana min Surabaya. Ya. Lanjut. Nah, di sini yang terakhir kita membahas tentang mubtada dan khabar. Sebenarnya di sini yang diminta kita bisa membuat kalimat tentang mubtada dan khabar yang terdiri dari isim dhamir untuk yang di bab pertama. Nanti kita lanjut ke bab kedua, di situ mubtadanya dari isim isyarat atau kata petunjuk. Yang pertama dulu di sini kita harus tahu pengertian mubtada. Mubtada adalah kata benda, ya. Kalau di dalam bahasa Arab kata benda disebut dengan isim yang berada di awal kalimat dan kedudukannya sebagai subjek. Sedangkan khabar adalah kata, ya, yang terletak setelah mubtada. Ya, setelah mubtada itu pasti khabar. Nah, dan kedudukannya di situ sebagai predikat. Ya, di sini kita dari pola kalimatnya di sini kita dari kata ganti, ya. Untuk mubtada berupa kata ganti, ya, dan khabarnya di sini adalah muzakkar
Seperti penjelasan yang tadi, muzakkar artinya bentuk laki-laki, ya. Bentuk laki-laki, lihat contoh huwa, farok. Huwa disebut sebagai mubtada dan farok itu khabar. Karena mubtada harus terletak di awal kalimat, ya, huwanya di awal kalimat. Kemudian di sini setelah mubtada pasti adalah khabar, farok sebagai khabarnya. Karena huwa di sini adalah bentuk muzakkar dan farok di sini nama orang, ya, bentuknya laki-laki. Ya, kemudian untuk bentuk muannasnya, lihat di sini hiya, hiliyah, ya. Hiya di sini juga bentuk muannas, dia perempuan. Hiliyah nama orang jenis perempuan. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini mubtada, ya, mubtada di sini disebut sebagai kata benda yang berada di awal kalimat. Untuk yang di sini kita disuruh membuat kalimat dengan polanya isim dhamir. Maka di sini isim dhamirnya berada di awal kalimat, ya. Jadi dia berfungsi sebagai mubtada. Kemudian khabarnya di sini terletak setelah mubtada, ya. Di sini berupa nama orang, kata benda yang berupa nama orang, ya. Nah, jadi semoga ini bisa dipahami. Mungkin sampai di sini penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum, ya, ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.